Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Oke, bagus sekali. Ya. Jadi, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita mengawalinya terlebih dahulu dengan berdoa. Silakan, siapa yang mau memimpin doa kita pada hari ini? Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada Quinsa telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Sedangkan tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini adalah ada 5. Yang pertama, di mana anak-anak dapat menjelaskan pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang dengan jelas. Yang kedua, menyebutkan alat-alat transportasi darat, air, dan udara dengan benar. Ketiga, mengelompokkan alat-alat teknologi canggih yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang keempat, mengetahui dampak dari adanya pengaruh iptek terhadap perubahan ruang dengan benar. Sedangkan yang terakhir, dapat menyajikan hasil diskusi tentang pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang dengan baik. Ya, itu jadi ada 5 tujuan yang ingin kita capai pada hari ini. Baik, kita mulai definisi ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang didasarkan atas fakta-fakta di mana pengujian kebenaran diatur menurut suatu tingkah laku sistem. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Itu adalah definisi tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangannya. Pengertian iptek atau ilmu dan teknologi adalah akronim dari ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana dari akronim tersebut mempunyai artinya sendiri, baik ilmu pengetahuan maupun teknologi. Ilmu pengetahuan itu sendiri adalah pengetahuan yang didasarkan atas fakta-fakta, di mana pengujian kebenarannya diatur menurut suatu tingkah laku sistem, seperti yang di awal tadi ya. Terus teknologi itu sendiri merupakan berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekni, yang berarti pekerjaan, dan logos berarti suatu studi peralatan, prosedur, dan metode yang digunakan pada berbagai cabang industri. Ilmu pengetahuan mempunyai teori-teori atau rumus-rumus yang tetap, dan teknologi merupakan praktek atau ilmu terapan dari teori-teori yang berasal dari ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai saling berhubungan. Ya, jika tidak ada ilmu pengetahuan, maka teknologi juga tidak ada. Ya, ini tentang perkembangan teknologi komunikasi informasi menuju proses globalisasi. Ya, tadi sudah di awal di tujuannya sudah Ibu sampaikan bahwa transportasi itu ada 3. Ada lewat udara, darat, dan laut. Sedangkan informasi itu juga ada 3 anak-anak. Melalui radio, televisi, dan internet. Hanya nanti mungkin bentuk-bentuknya saja yang berbeda. Ya, nanti kita akan lihat apa saja transportasi udara, transportasi darat, dan transportasi laut.
Begitu juga dengan informasi, apa yang disebut dengan media cetak, radio, televisi, dan internet. Itu nanti bisa kita lihat ya. Baik, mari kita lanjut. Nah, sebelum kita memulai mengetahui alat-alat transportasi dan komunikasi, kita harus tahu dulu sejarah transportasi di Indonesia. Ya, ini perlu kita ketahui anak-anak. Pada zaman penjajahan Belanda, teknologi transportasi sudah berkembang pesat karena Belanda ingin mempermudah pengawasan terhadap daerah-daerah terpencil. Setelah Indonesia merdeka, perkembangan sarana transportasi semakin pesat, di mana transportasi menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Mengapa demikian? Karena itulah pemerintah berupaya melaksanakan pembangunan di bidang transportasi, baik melalui darat, laut, dan udara. Sekarang kita dengan alat komunikasi. Apa yang dimaksud dengan alat komunikasi? Alat komunikasi adalah media komunikasi di mana sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada halayak ramai atau kepada individu dengan individu. Media domian dalam berkomunikasi di mana adalah panca indera manusia seperti telinga dan mata. Ya, itu adalah alat komunikasi. Dari selanjutnya, ada pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Anak-anak sekalian, ya, karena materi kita ini sampai di sini, kita ada kegiatan membahas tentang LK atau ada gambar yang ingin Ibu sampaikan untuk kerja kelompok kalian. Oke. Nah, ini sudah Ibu bagi kelompoknya. Tugas kalian per kelompok ini adalah menjawab atau memberikan asumsi-asumsi atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam gambar ini. Sudah dikerjakan anak-anak? Sudah. Oke, sudah. Ya, kalau sudah, berarti kita bisa mulai menjawab LK-LK yang Ibu berikan. Ya. Nah. Oke, kita lihat dulu LK-nya dan nah, ini dia. Jelas anak-anak? Jelas? Kalau tidak jelas beritahu Ibu ya. Jelas? Ya, kalau jelas, kira-kira untuk kelompok berapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 1 bagian A? Silahkan. Kemajuan teknologi transportasi semakin mempermudah aktivitas manusia. Yang dahulu menggunakan delman, sekarang menggunakan kereta api. Kelebihannya, delman tidak bisa mengangkut banyak orang, sedangkan kereta api dapat mengangkut banyak orang. Oke, ya, jadi ini dari kelompok berapa ini, Pino tadi? Kelompok 1, Bu. Iya, kelompok 1. Sekarang Ibu minta yang B. Siapa? Kelompok mana? Saya, Bu. Ya, silahkan. Kelamaan menyurat waktu yang lama untuk sampai dan bisa salah alamat, sedangkan HP lebih cepat dan tidak salah alamat. Oke, ya. Jadi itu ada gambar surat dengan gambar handphone, ya anak-anak. Baik. Lalu LK yang selanjutnya, di mana tabel tentang teknologi transportasi. Ya, nomor 1. Kelompok mana yang mau jawab? Silakan. Mana? Siapa yang jawab? Teknologi transportasi. Saya Bu. Iya, silakan. Nomor 1
cara transportasi perahu dayung, prasarana transportasi dermaga sungai, kegunaan untuk mengangkut manusia ataupun barang, kelebihan tidak bergantung bahan bakar, ramah lingkungan, kekurangannya jarak tempuh pendek dan lambat, muatan barang sedikit. Nomor 2, sarana transportasi kapal, prasarana transportasi pelabuhan, dermaga, laut. Oke. Untuk ya barang ataupun kendaraan, kelebihan jarak tempuh panjang dan cepat, muatan dalam skala besar, terlindungi dari panas dan hujan. Kekurangan ongkos mahal, risiko kecelakaan lebih tinggi. Oke, bagus sekali ya. Jadi ini semua sudah dikerjakan ya anak-anak? Untuk 3 kelompoknya sudah ya? Halo? Ya. Kalau sudah, nanti hasilnya tolong di-share di grup kita ya. Nanti Ibu beri nilai hasil dari pertanyaan-pertanyaan tentang gambar-gambar yang Ibu sudah berikan. Nah, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Jadi Ibu minta beberapa temannya untuk memberi kesimpulan. Siapa yang kira-kira mau membantu Ibu untuk membacakan kesimpulan? Siapa ayo? Saya, Bu. Ya, silakan. Teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Ya, itu adalah teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Ya, bagus. Ada yang mau menambahkan kesimpulan kita? Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Alat komunikasi sebagai sarana untuk menyampaikan pesan. Iya, betul. Alat komunikasi sebagai sarana untuk menyampaikan pesan. Masih ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Alat komunikasi modern, HP, TV, internet, email. Alat komunikasi dahulu surat, lonceng, asap, burung merpati. Iya, betul. Kira-kira sudah cukup atau masih ada yang mau memberi kesimpulan? Saya, Bu. Ya, silakan. Dampak konversi yang tadinya lahan pertanian dijadikan ke pemukiman sehingga kekurangan pangan. Iya, yang tadi terakhir ya, karena bertambahnya penduduk, maka lahan pertanian menjadi berkurang. Oke, pembelajaran yang selanjutnya yaitu tentang interaksi ruang dan antar ruang. Itu pembelajaran kita yang akan datang. Baik, sebelum menutup pembelajaran kita, tadi kita memulainya dengan berdoa, ya, maka kita akan menutupnya dulu dengan berdoa. Silakan. Tadi yang memimpin doa? Ya. Silakan berdoa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik ya, terima kasih untuk anak-anak sekalian. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Pagi, Bu.